Di sebuah sudut kota yang sibuk, di dalam sebuah rumah yang tampak tenang dari luar, hiduplah tiga manusia dengan takdir yang saling berkelindan. Mereka adalah Anissa, Bagas, dan Ibu Ratna. Dari permukaan, mereka terlihat seperti keluarga pada umumnya. Seorang suami, seorang istri, dan seorang ibu mertua. Namun, di balik dinding rumah itu, sebuah drama penuh kepalsuan dan penderitaan sedang dipentaskan setiap hari. Anissa Larasati adalah seorang wanita yang diberkahi kecerdasan di atas rata-rata dan kemampuan analisis yang tajam. Siapapun yang pernah bekerja dengannya di dunia korporat akan menggambarkannya sebagai sosok yang tegas, visioner, dan tanpa kompromi dalam hal profesionalisme. Namun, citra itu ia kubur dalam-dalam sejak 3 tahun lalu, tepat saat ia menerima pinangan Bagas. Demi cinta dan sebuah janji, ia setuju untuk melepaskan jabatannya yang cemerlang dan menjadi seorang istri rumah tangga seutuhnya. Ia berjanji pada Bagas untuk menciptakan sebuah surga di rumah mereka, sebuah tempat peristirahatan yang nyaman bagi suaminya. Anissa menyimpan rahasianya rapat-rapat, menganggapnya sebagai pengorbanan kecil demi kebahagiaan yang lebih besar. Ia adalah perwujudan dari kesabaran, menelan setiap hinaan dengan senyuman palsu, sambil diam-diam merawat dunianya yang lain di balik layar laptop. Bagas Pratama, suaminya, adalah produk dari didikan seorang ibu yang dominan. Ia mencintai Anissa, setidaknya pada awalnya, karena kelembutan dan ketenangan yang wanita itu bawa ke dalam hidupnya. Ia memiliki bisnis kecil yang berjalan cukup baik, namun tidak pernah benar-benar membuatnya merasa superior. Keberhasilan yang biasa-biasa saja ini membuatnya rentan terhadap bisikan ibunya. Bagas adalah pria yang lemah dalam pendirian. Ia seperti pohon tanpa akar yang kuat, mudah tumbang oleh angin kencang hasutan. Cintanya pada Anissa terkikis perlahan oleh racun yang diteteskan ibunya setiap hari, mengubahnya dari seorang suami yang penyayang menjadi hakim yang kejam bagi istrinya sendiri. Lalu ada Ibu Ratna, sang antagonis utama dalam panggung sandiwara ini. Ia adalah seorang janda yang membesarkan Bagas seorang diri, membuatnya merasa memiliki hak penuh atas kehidupan putranya. Baginya, Bagas adalah mahakarya terbaiknya, dan tidak ada wanita manapun yang pantas mendampinginya, terlebih lagi Anissa. Di mata Ibu Ratna, Anissa adalah sebuah kesalahan. Seorang wanita tanpa pekerjaan, tanpa latar belakang keluarga yang bisa dibanggakan, dan dianggapnya tidak memiliki keahlian apapun selain menghabiskan uang putranya. Kebenciannya pada Anissa bersifat murni dan tanpa alasan yang logis. Ia melihat Anissa sebagai cerminan dari kegagalannya sendiri dalam memilihkan jodoh untuk putranya, dan karena itu, Anissa harus disingkirkan dengan cara apapun. Dialah sutradara di balik layar yang perlahan-lahan menghancurkan pernikahan anaknya sendiri. Inilah mereka, tiga tokoh yang terikat dalam satu atap. Seorang istri yang menyembunyikan kekuatannya, seorang suami yang kehilangan arah, dan seorang mertua yang menjadi sumber dari segala racun. Cerita mereka adalah tentang tirai yang akan segera tersingkap, mengungkapkan kebenaran yang akan mengguncang fondasi kepalsuan yang telah mereka bangun. Aroma rendang yang kaya akan rempah memenuhi seluruh penjuru dapur sederhana itu. Anissa menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Sudah lebih dari 4 jam ia berkutat di dapur, memastikan setiap potongan daging menjadi empuk dan bumbunya meresap hingga ke serat terdalam. Hari ini adalah hari Minggu, dan seperti biasa, Ibu Ratna akan datang untuk makan siang. Ini adalah ritual mingguan yang lebih terasa seperti ujian kelayakan daripada acara keluarga yang hangat. Anissa berharap, setidaknya kali ini, usahanya akan dihargai. Ia menata meja makan dengan teliti, meletakkan piring-piring keramik putih bersih, sendok dan garpu yang mengkilap, serta semangkuk besar rendang yang masih mengepulkan uap panas di tengah meja, didampingi oleh sayur daun singkong dan sambal hijau yang menggugah selera. Tepat pukul 12 siang, suara mobil Bagas terdengar memasuki halaman. Anissa buru-buru merapikan penampilannya, mengenakan senyum terbaiknya untuk menyambut suami dan ibu mertuanya. Bagas masuk terlebih dahulu, wajahnya tampak lelah. Di belakangnya, Ibu Ratna melangkah masuk dengan dagu terangkat,
Matanya langsung memindai setiap sudut ruangan seolah mencari kesalahan. Tidak ada sapaan hangat, hanya tatapan kritis yang menusuk. "Siang, Bu." Sapa Anissa selembut mungkin sambil mencoba meraih tangan mertuanya untuk bersalaman. Ibu Ratna hanya menyodorkan tangannya dengan enggan, menariknya kembali dengan cepat. "Siang," jawabnya singkat. Matanya tertuju pada meja makan. "Kamu masak rendang lagi? Apa tidak ada menu lain?" Anissa tersenyum tipis. "Bagas suka sekali rendang buatan Anissa, Bu. Jadi Anissa sengaja masakan yang spesial hari ini." Bagas yang mendengar namanya disebut hanya mengangguk kecil. "Iya, Bu. Rendang buatan Anissa memang enak." Pujian kecil dari Bagas itu seharusnya menjadi penyejuk. Namun bagi Ibu Ratna, itu adalah bahan bakar. "Enak menurut kamu, Gas. Lidahmu itu sudah terbiasa dengan masakan standar begini," cibirnya sambil duduk di kursi utama, kursi yang selalu ia duduki setiap kali berkunjung. Anissa menelan ludah. Rasa pahit mulai menjalari kerongkongannya. Ia tetap berusaha menjaga suasana. Ia mengambilkan nasi untuk suaminya, lalu untuk mertuanya. Ia mempersilakan mereka untuk memulai makan. Hening sejenak saat mereka mulai menyendokkan makanan ke mulut. Anissa menahan napas, menunggu vonis. Ibu Ratna mengunyah sepotong daging dengan perlahan. Ekspresinya sulit ditebak. Lalu, ia meletakkan sendoknya dengan sedikit hentakan, menimbulkan bunyi yang memecah keheningan. "Dagingnya alot sekali. Anissa, kamu ini masaknya berapa lama? Apa apinya terlalu besar? Bumbunya juga terasa mentah. Tidak meresap sama sekali. Benar-benar sia-sia saja bahan masakan mahal kalau yang masak tidak bisa." Dunia Anissa seakan runtuh. 4 jam usahanya direduksi menjadi kalimat tajam yang menusuk tepat di jantung. Ia melirik Bagas, berharap ada sedikit pembelaan. Namun, suaminya itu hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan makanannya. Mungkin apinya memang kurang kecil tadi, Bu." Hanya itu yang bisa keluar dari mulut Anissa, sebuah pembelaan yang terdengar seperti pengakuan bersalah. "Selalu saja ada alasan," sahut Ibu Ratna lagi. "Masak itu pakai perasaan, pakai hati. Bukan asal cemplang-cemplung saja. Rendang di warung Padang langganan ibu saja rasanya jauh lebih enak dan dagingnya empuk. Padahal harganya tidak seberapa. Kamu ini belajar masak dari mana sebenarnya? Perempuan itu harusnya paling jago di dapur. Ini malah masakan dasar saja gagal." Setiap kata adalah tamparan. Anissa hanya bisa menunduk, meremas ujung daster yang ia kenakan di bawah meja. Ia merasa matanya mulai panas. Ia ingin sekali berteriak, mengatakan bahwa semalam ia baru saja memimpin rapat virtual dengan investor dari Jepang hingga pukul 2 pagi. Ia ingin sekali membentak bahwa otaknya mampu menganalisis data pasar yang rumit senilai triliunan rupiah, sesuatu yang bahkan tidak akan bisa dipahami oleh mertuanya. Ia ingin sekali mengatakan bahwa keahliannya bukan di dapur, tapi di ruang rapat dewan direksi. Tapi ia tidak bisa. Janjinya pada Bagas 3 tahun lalu kembali terngiang. "Aku tidak butuh wanita karir, Anissa. Aku hanya butuh istri yang bisa membuat rumah kita terasa seperti surga, yang menungguku pulang dengan senyum dan masakan hangat." Janji itu yang membuatnya rela melepaskan segalanya. Janji yang kini terasa seperti rantai yang membelenggunya. "Sudahlah, Bu. Mungkin Anissa sedang lelah," kata Bagas akhirnya, sebuah pembelaan yang sangat lemah dan terlambat. "Lelah? Lelah karena apa?" Ibu Ratna menatap putranya dengan tajam. "Dia di rumah seharian, tidak melakukan apa-apa. Kamu yang bekerja banting tulang dari pagi sampai malam. Harusnya dia bisa melayanimu dengan benar. Kalau begini terus, kamu yang rugi, Gas." Anissa sudah tidak tahan lagi. Anissa ke belakang dulu, mau ambil minum. Pamitnya dengan suara bergetar. Ia berjalan cepat ke dapur. Bukan untuk mengambil minum, tapi untuk menyembunyikan air mata yang akhirnya tumpah. Ia menyalakan keran air untuk menyamarkan isak tangisnya.
Ia menatap pantulan wajahnya di jendela dapur yang gelap. Wajah seorang wanita yang lelah, menyedihkan, dan kehilangan dirinya sendiri. Setelah berhasil menenangkan diri, ia kembali ke meja makan dengan senyum yang dipaksakan. Sisa waktu makan siang berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hanya denting sendok dan garpu yang sesekali terdengar. Setelah selesai, seperti biasa, Anisalah yang membereskan semuanya. Mencuci piring-piring kotor sementara Bagas dan ibunya berbincang di ruang tamu. Dari dapur, ia bisa mendengar percakapan mereka. Suara Ibu Ratna terdengar jelas, penuh hasutan. Lihat kan, Gas? Kualitasnya memang seperti itu. Ibu hanya tidak mau kamu menyesal seumur hidup. Perempuan di luar sana banyak yang lebih baik, yang bisa mengurus suami, bahkan bisa bantu perekonomian keluarga. Hati Anissa terasa seperti diiris sembilu. Setelah Ibu Ratna pulang, suasana di rumah menjadi dingin. Bagas tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menyalakan televisi, seolah menghindari tatapan Anissa. Merasa tidak dianggap, Anissa masuk ke dalam kamar. Inilah satu-satunya pelariannya. Ia duduk di meja riasnya, membuka laptop yang tersembunyi di dalam laci. Layar laptop menyala, menampilkan bukan halaman resep atau situs belanja, melainkan dashboard analitik yang kompleks dengan grafik dan angka yang bergerak dinamis. Tangannya yang tadi gemetar saat mencuci piring, kini bergerak lincah di atas papan ketik. Wajahnya yang tadi kuyu, kini berubah menjadi serius dan fokus. Sebuah notifikasi email masuk di pojok layar. Pengirim, Hiroshi Tanaka. Subjek, Urgent. Final Approval for PT Cipta Jaya Acquisition Proposal. PT Cipta Jaya Internasional. Perusahaannya. Tempat di mana ia bukan sekadar Anissa istri Bagas, melainkan Ibu Anissa Larasati, sang manajer akuisisi strategis. Di dunia ini, pendapatnya didengar, keputusannya dihargai, dan kemampuannya diakui. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan dirinya kembali. Ia baru saja akan membalas email tersebut ketika pintu kamar terbuka. Bagas berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan curiga. "Sedang apa kamu?" tanya Bagas, nadanya dingin. Hanya lihat-lihat resep baru," jawab Anissa gugup. Buru-buru menutup jendela emailnya dan membuka tab resep masakan. Tiba-tiba ponsel Bagas berdering. Itu telepon dari ibunya. Bagas mengangkatnya dan menyalakan mode pengeras suara, entah sengaja atau tidak. Suara Ibu Ratna langsung terdengar nyaring. "Bagaimana, Gas? Sudah kamu pikirkan kata-kata ibu? Lihat itu istrimu." Bukannya introspeksi diri setelah dikritik, malah asyik mainan laptop tidak jelas. Dia itu tidak ada gunanya sama sekali untuk masa depanmu. Untuk apa kamu pertahankan perempuan tidak berguna seperti dia? Ceraikan saja. Cari yang lebih baik. Anissa membeku. Kata, ceraikan, itu terdengar begitu jelas, menggema di dalam kamar yang sunyi. Bagas tidak menjawab, hanya menatap Anissa dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. Surga yang Anissa coba bangun dengan susah payah selama 3 tahun, kini telah retak berkeping-keping. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari kehancurannya. Kata, ceraikan, yang dilontarkan Ibu Ratna melalui telepon itu tidak langsung lenyap di udara. Kata itu mengendap, menjadi racun pekat yang meresap ke dalam setiap celah di rumah tangga Anissa dan Bagas. Malam itu, tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Bagas tidur memunggungi Anissa, menciptakan sebuah jurang pemisah yang dingin di atas ranjang yang seharusnya menjadi tempat mereka berbagi kehangatan. Anissa sendiri tidak bisa memejamkan mata. Langit-langit kamar menjadi layar tempat ia memutar ulang semua kenangan pahit, semua hinaan yang ia terima. Di sisinya, ia bisa merasakan kebimbangan suaminya, sebuah perang batin antara sisa-sisa cinta untuknya dan kepatuhan absolut kepada ibunya. Keesokan harinya, perang dingin berlanjut. Bagas berangkat kerja tanpa sarapan yang telah disiapkan Anissa. Ia hanya mengambil secangkir kopi,
meminumnya dalam sekali teguk tanpa menatap istrinya, lalu pergi begitu saja. Pintu yang dibanting pelan terdengar lebih keras dari ledakan di telinga Anissa. Sepanjang hari, rumah terasa kosong dan menakutkan. Anissa mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, membersihkan setiap sudut hingga mengkilap, seolah dengan begitu ia bisa membersihkan kekeruhan dalam pernikahannya. Namun, teror sesungguhnya datang melalui telepon. Ibu Ratna kini menjalankan kampanye hasutannya dengan intensitas penuh. Siang itu, saat Anissa sedang menjemur pakaian, ia mendengar ponsel Bagas yang tertinggal di kamar berdering. Nama, Ibu, tertera di layar. Anissa ragu sejenak, namun rasa penasaran yang menyakitkan mendorongnya untuk mendekat. Ia tidak mengangkatnya, hanya membiarkannya berdering hingga pesan suara masuk. Dengan tangan gemetar, ia membuka rekaman pesan suara itu. Bagas, ini Ibu. Kamu jangan lupa makan siang. Ibu hanya mau mengingatkan lagi. Pikirkan masa depanmu. Nak, hidupmu itu masih panjang. Jangan sampai kamu terseret ke bawah oleh perempuan pemalas itu. Ibu hanya mau yang terbaik untukmu. Coba kamu lihat anak Pak Lurah. Istrinya seorang bidan, punya penghasilan sendiri, bisa bantu suami, keluarga jadi terpandang. Lah istrimu? Apa yang bisa dia banggakan? Apa yang bisa kamu banggakan dari dia? Nol besar. Pikirkan baik-baik. Gas. Sebelum semuanya terlambat. Anissa mematikan rekaman itu. Dadanya terasa sesak. Jadi seperti ini cara kerja racun itu. Diteteskan perlahan, setiap hari, dengan perbandingan-perbandingan yang menyakitkan, hingga Bagas benar-benar percaya bahwa istrinya adalah sebuah kegagalan total. Perubahan pada diri Bagas semakin kentara dari hari ke hari. Ia yang dulu selalu bercerita tentang harinya di kantor, kini lebih banyak diam. Ia yang dulu suka memuji masakan Anissa, kini selalu menemukan celah untuk mengkritik. Suatu malam, Anissa memasak sop buntut, makanan kesukaan Bagas sejak dulu. Ia membuatnya persis seperti resep yang selalu ia gunakan, yang selalu Bagas puji setinggi langit. Kenapa kuahnya hambar begini? Komentar Bagas setelah menyeruput sendok pertama. Dan wortelnya juga masih keras. Anissa tertegun. Perasaan sama seperti biasa. Mas, mungkin Mas Bagas lagi kurang enak badan. Bukan aku yang kurang enak badan, tapi masakanmu yang kualitasnya menurun. Bentak Bagas tiba-tiba. Sama seperti semua hal yang kamu lakukan di rumah ini. Tidak ada yang benar. Anissa tersentak kaget. Ini adalah pertama kalinya Bagas membentaknya sekeras itu. Ia melihat sorot mata yang berbeda pada suaminya. Sorot mata yang dipenuhi kekecewaan dan kejengkelan. Persis seperti sorot mata Ibu Ratna. Anissa sadar, suaminya telah sepenuhnya terinfeksi oleh virus kebencian ibunya. Di tengah kehancuran rumah tangganya, satu-satunya hal yang membuat Anissa tetap waras adalah kehidupan rahasianya. Di saat Bagas sudah terlelap, atau ketika ia pergi di akhir pekan dengan alasan bertemu teman-temannya, yang Anissa curigai adalah untuk bertemu ibunya, Anissa akan menyelam ke dalam dunianya. Di depan layar laptopnya, ia kembali menjadi Anissa Larasati yang berkuasa. Suatu malam, sebuah peluang besar muncul di hadapannya. Sebuah perusahaan teknologi rintisan yang sedang naik daun mengalami kesulitan finansial dan membuka diri untuk diakuisisi. Tim Anissa telah menganalisisnya selama berminggu-minggu. Ini adalah proyek berisiko tinggi, namun jika berhasil, keuntungannya akan sangat luar biasa bagi PT Cipta Jaya. Atasannya ragu, namun Anissa melihat potensi yang tidak dilihat orang lain. Ia mengadakan rapat darurat virtual pada tengah malam dari dalam gudang kecil di belakang rumahnya. Satu-satunya tempat ia bisa berbicara dengan leluasa tanpa takut terdengar. Saya mengerti keraguan Anda, Pak Direktur, kata Anissa dengan suara tegas namun tenang ke mikrofon laptopnya. Data proyeksi kerugian mereka memang terlihat buruk di permukaan. Tapi jika kita melihat lebih dalam pada paten teknologi yang mereka miliki dan potensi pasarnya di Asia Tenggara, ini adalah tambang emas. Risiko ini terukur. Saya sudah siapkan strategi mitigasinya.
Saya berani mengambil tanggung jawab penuh atas proyek ini. Setelah perdebatan sengit selama 2 jam, argumen Anissa yang didukung oleh data-data akurat akhirnya berhasil meyakinkan Dewan Direksi. Mereka memberikan lampu hijau. Saat panggilan video berakhir, Anissa merasakan adrenalin kemenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia berhasil. Ia baru saja mengamankan kesepakatan bernilai ratusan miliar rupiah. Ia merasa hidup, berdaya, dan kompeten. Perasaan itu langsung menguap begitu ia kembali masuk ke dalam rumah. Ia melihat Bagas tertidur di sofa depan televisi. Di meja, piring makan malamnya masih utuh, tidak disentuh. Hati Anissa mencelos. Di dunia luar, ia bisa menaklukkan Dewan Direksi, tapi di rumahnya sendiri, ia bahkan tidak bisa membuat suaminya menyentuh makan malamnya. Dualitas hidupnya terasa begitu ironis dan menyakitkan. Ia sadar, sesuatu harus berakhir. Ia tidak bisa terus hidup dalam 2 dunia yang saling bertolak belakang ini. Puncaknya terjadi pada hari Sabtu, seminggu setelah insiden rendang. Bagas hendak pergi ke sebuah acara reuni teman SMA-nya. Anissa sudah menyiapkan kemeja batik terbaik milik Bagas, menyetrikanya hingga licin sempurna. "Kemejaku mana?" tanya Bagas dengan nada tidak sabar. "Ini, Mas. Sudah Anissa siapkan," jawab Anissa sambil menyodorkan kemeja itu. Bagas mengambilnya dengan kasar, lalu melemparkannya kembali ke tempat tidur. "Apa ini? Lihat kerahnya. Masih lecek begini. Kamu ini seharian di rumah kerjanya apa saja? Hah? Menyetrika satu kemeja saja tidak becus." Anissa menatap kerah kemeja itu. Tidak ada satupun kerutan di sana. Ia tahu ini bukan tentang kemeja. Ini hanyalah puncak dari gunung es ketidakpuasan yang telah ditanamkan oleh Ibu Ratna. "Tidak ada yang lecek, Mas. Coba dilihat lagi baik-baik," kata Anissa dengan suara yang mulai bergetar menahan amarah. "Oh, jadi sekarang kamu berani menyalahkan mataku? Mengatakan aku yang salah lihat?" Suara Bagas meninggi. Ponselnya berdering, dan ia langsung mengangkatnya, menyalakan mode pengeras suara seolah ingin ada saksi dalam pertunjukan ini. Suara Ibu Ratna terdengar. "Ada apa, Gas? Kok ribut-ribut?" "Ini, Bu. Istri tidak berguna ini. Disuruh siapkan kemeja saja tidak bisa. Selalu saja membuat masalah," teriak Bagas ke telepon, seolah sedang melapor pada komandannya. "Sudah Ibu bilangkan dari dulu. Dia itu hanya beban." "Beban?" sahut suara Ibu Ratna dari seberang. "Cukup sudah." Kesabaran Anissa habis. Bendungan yang telah ia bangun selama 3 tahun akhirnya jebol. "Beban?" desis Anissa. Matanya menatap tajam pada Bagas. "Kamu bilang aku beban? Selama 3 tahun ini aku menuruti semua kemauanmu. Aku tinggalkan pekerjaanku. Aku tinggalkan duniaku. Hanya untuk menjadi istri yang kamu inginkan. Aku mencoba setiap hari untuk menjadi yang terbaik. Tapi semua itu tidak pernah cukup karena telingamu sudah penuh dengan racun dari ibumu." Bagas terkejut melihat Anissa yang biasanya pendiam kini berani melawan. "Berani kamu bicara seperti itu tentang ibuku? Kenapa tidak? Ibumu yang menghancurkan semuanya. Dan kamu terlalu lemah untuk membelaku. Kamu biarkan aku diinjak-injak di rumahku sendiri." Amarah Bagas meledak. Wajahnya memerah. Semua kata-kata yang telah disimpan ibunya di kepalanya kini tumpah keluar tanpa filter. "Diam kamu. Kamu memang tidak berguna. Kamu tidak memberikan apa-apa untuk keluarga ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu itu beban. Kamu tidak becus. Aku ceraikan kamu." Kata talak itu akhirnya terucap. Final, keras, dan penuh kebencian. Kata yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi Anissa. Suara Ibu Ratna terdengar bersorak samar dari telepon sebelum Bagas mematikannya. Keheningan yang berat menyelimuti kamar. Bagas terengah-engah, tampak sedikit terkejut dengan kata-katanya sendiri, namun raut wajahnya mengeras, menunjukkan bahwa ia tidak akan menariknya kembali.
Ia mengharapkan Anissa menangis, memohon, atau histeris. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Anissa berdiri tegak. Air mata yang tadi mengancam kini mengering. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang aneh, campuran antara sakit hati yang mendalam dan sebuah kelegaan yang tak terduga. Rantai itu akhirnya putus. Dengan suara yang tenang dan mantap, yang mengejutkan Bagas dan dirinya sendiri, Anissa menatap lurus ke mata suaminya dan berkata, "Baik, aku terima." Bagas terpana. Ia tidak menyangka akan mendapat reaksi seperti ini. Ia mengira Anissa akan hancur, karena di matanya dan di mata ibunya, Anissa tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpanya. Namun, ketenangan di mata Anissa menunjukkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak ia kenali. Sesuatu yang menandakan bahwa ini bukanlah akhir bagi Anissa, melainkan sebuah awal. Awal dari sebuah pertunjukan di mana tirai akan segera ia singkapkan sendiri. Ruangan itu terasa dingin dan steril, didominasi oleh sebuah meja kayu panjang yang memantulkan cahaya lampu neon dengan pendar kusam. Di salah satu sisi meja, duduklah Bagas dan Ibu Ratna. Pengacara mereka, seorang pria parubaya berkacamata tebal, sedang sibuk menata berkas-berkas di hadapannya. Udara terasa kental dengan ketegangan. Namun di sudut Bagas dan ibunya, ada aura kepuasan yang tak tersembunyikan. Hari ini adalah hari mediasi perceraian mereka. Bagi mereka, ini adalah babak final untuk menyingkirkan Anissa dari kehidupan mereka secara resmi. Ibu Ratna merapikan letak kerudungnya untuk 5 kalinya dalam 10 menit. Matanya memandang berkeliling ruangan dengan tatapan merendahkan. Kantor pengacara kecil seperti ini. Seharusnya kamu bisa sewa yang lebih baik, Gas. Bisiknya pada putranya, cukup keras agar pengacara mereka mendengarnya. Bagas hanya mengangguk kecil, mencoba terlihat tegar dan berkuasa, meski sebenarnya ada sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Sudah cukup, Bu. Yang penting urusannya cepat selesai. Sebentar lagi dia pasti datang, memohon-mohon sambil menangis. Tentu saja. Sahut Ibu Ratna dengan senyum sinis. Perempuan seperti dia mau hidup dari apa setelah ini? Paling-paling kembali ke kampungnya. Jadi gunjingan orang. Kamu harus tegas nanti, Gas. Jangan sampai luluh hanya karena air mata buayanya. Jangan berikan dia pesangon sepeser pun. Dia tidak pantas mendapatkannya. Tentu, Bu. Bagas sudah tahu. Jawabnya. Menegakkan punggungnya seolah sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pertempuran yang sudah pasti ia menangkan. Mereka berdua membayangkan Anissa akan datang dengan penampilan yang menyedihkan. Mata bengkak karena menangis semalaman, mengenakan pakaian lusuh yang sama seperti hari-hari terakhirnya di rumah. Mereka sudah menyiapkan mental untuk menghadapi drama seorang wanita yang terbuang dan putus asa. Waktu yang dijanjikan sudah lewat 5 menit. Pengacara Bagas mulai terlihat gelisah, melirik jam tangannya. "Klien saya sepertinya akan segera tiba," kata seorang pria muda berpenampilan rapi yang duduk sendirian di seberang meja. Dia adalah pengacara yang ditunjuk oleh Anissa, sebuah fakta yang sempat membuat Bagas dan ibunya tertawa. Dari mana Anissa punya uang untuk menyewa pengacara? Tepat saat Ibu Ratna hendak melontarkan cibiran lagi, sebuah suara mesin mobil yang halus dan berkelas terdengar berhenti tepat di depan gedung kantor. Suaranya berbeda dari mobil-mobil kebanyakan yang lalu lalang di jalan. Semua orang di ruangan itu secara refleks menoleh ke arah jendela. Sebuah sedan Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilap berhenti dengan anggun. Seorang pria berseragam rapi turun dari kursi pengemudi, berjalan dengan sigap untuk membukakan pintu penumpang belakang. Bagas dan Ibu Ratna saling berpandangan. Kening mereka berkerut. Siapa pejabat atau orang kaya yang punya urusan di kantor pengacara kecil ini? Pengacara mereka bahkan sampai berdiri untuk melihat lebih jelas. Terpesona oleh pemandangan yang tak biasa itu. Lalu, dari balik pintu mobil yang terbuka, turunlah sesosok figur yang membuat napas mereka tercekat. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam pekat menapak di aspal terlebih dahulu, diikuti oleh kaki jenjang berbalut celana bahan premium yang jatuh dengan sempurna. Sosok itu berdiri tegak.
Itu adalah Anissa. Tapi sekaligus bukan Anissa yang mereka kenal. Anissa yang ini tidak mengenakan daster atau pakaian rumah yang kusam. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang dijahit dengan presisi, menonjolkan postur tubuhnya yang tegap. Rambutnya yang biasa diikat seadanya, kini tertata rapi dalam sanggul modern yang elegan. Wajahnya dipoles riasan tipis namun profesional, menonjolkan tulang pipinya yang tegas dan tatapan matanya yang tajam. Di tangannya, ia menenteng sebuah tas kerja dari kulit asli yang tampak mahal. Ia tidak terlihat seperti korban yang putus asa. Ia terlihat seperti seorang eksekutif yang hendak memimpin rapat dewan direksi. Ia terlihat berkuasa. Bagas merasakan mulutnya kering. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ibu Ratna membeku di kursinya. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya tak berkedip. Mereka melihat Anissa memberikan instruksi singkat kepada supirnya, yang mengangguk patuh sebelum kembali ke dalam mobil. Kemudian, dengan langkah yang mantap dan penuh percaya diri, Anissa berjalan memasuki gedung. Pintu ruangan mediasi terbuka. Anissa melangkah masuk. Aura dingin dan profesionalisme yang ia pancarkan seketika mengubah suhu ruangan. Ia mengangguk singkat pada pengacaranya sendiri, lalu duduk di kursi di sebelahnya. Ia meletakkan tas kerjanya di meja dengan gerakan yang tenang, sama sekali tidak melirik ke arah Bagas atau Ibu Ratna. Sikapnya seolah mereka berdua hanyalah perabot tak penting di dalam ruangan. Pengacara Bagas, yang masih sedikit terkesima, berdeham untuk memecah keheningan. Baik, karena semua pihak sudah hadir, kita bisa memulai mediasinya. Pengacara Anissa tersenyum tipis. Tentu. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya untuk meluruskan beberapa hal dan memperkenalkan klien saya secara resmi, agar tidak ada kesalahpahaman. Ibu Ratna mendengus pelan. Memperkenalkan apa lagi? Kami sudah kenal dia selama 3 tahun. Pengacara Anissa mengabaikan cibiran itu. Ia menatap lurus ke arah pengacara lawan bicaranya, lalu ke arah Bagas dan Ibu Ratna. Selamat siang, Bapak Bagas, Ibu Ratna. Saya Farhan Setiadi, kuasa hukum dari Ibu Anissa Larasati. Ia berhenti sejenak, membiarkan nama itu meresap. Lalu, ia melanjutkan dengan suara yang jelas dan lantang, menekankan setiap kata. Ibu Anissa Larasati, manajer akuisisi strategis untuk PT Cipta Jaya Internasional. Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara seperti pedang yang siap menghunus. Manajer, akuisisi strategis, PT Cipta Jaya Internasional. Bagas mengulang kata-kata itu seperti orang bodoh, mencoba merangkainya menjadi sebuah kalimat yang masuk akal di otaknya. PT Cipta Jaya Internasional adalah salah satu perusahaan investasi dan pengembangan properti terbesar di negeri ini. Perusahaan raksasa yang cabangnya ada di mana-mana. Tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Ia menatap Anissa, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan datar. Tatapan seorang atasan pada bawahannya yang tidak kompeten. Ibu Ratna adalah yang pertama menemukan suaranya, meski terdengar serak. Apa-apaan ini? Bohong. Ini semua pasti bohong. Pengacara macam apa Anda ini, mengarang cerita seperti itu? Pengacara Anissa, Farhan, tetap tenang. Ia mendorong sebuah map tipis ke tengah meja. Di dalam map itu ada salinan kartu nama, surat pengangkatan jabatan, dan slip gaji klien saya selama 3 bulan terakhir. Silakan diperiksa. Pengacara Bagas dengan tangan sedikit gemetar meraih map itu. Ia membukanya. Matanya membelalak saat melihat kop surat resmi PT Cipta Jaya Internasional. Ia melihat nama Anissa Larasati tercetak tebal di bawah jabatan, Strategic Acquisition Manager. Lalu ia melihat angka-angka di slip gaji itu. Angka yang membuat lututnya terasa lemas. Gaji bulanan Anissa lebih besar dari pendapatan bisnis Bagas selama setahun. Ini tidak mungkin. Bisik Bagas. Suaranya nyaris hilang. Ia menatap wanita di seberang meja.
Wanita yang selama ini ia sebut tidak becus, beban, dan tidak berguna. Wanita yang memasak untuknya, mencuci pakaiannya, dan membersihkan rumahnya. Ternyata, di balik daster lusuhnya, wanita itu adalah seorang petinggi di perusahaan raksasa. Saat itulah Anissa akhirnya angkat bicara. Untuk pertama kalinya dalam pertemuan itu, ia menatap lurus ke mata Bagas. Tatapannya menusuk, tanpa kehangatan, tanpa cinta, hanya ada kekecewaan yang membeku. "Kenapa, Mas?" Terkejut? Suaranya terdengar asing, tegas dan tanpa getar emosi. PT Cipta Jaya Internasional. Mungkin nama itu terdengar familiar di telingamu. Bagas masih terlalu syok untuk menjawab. Anissa melanjutkan. Setiap katanya adalah sebuah pukulan telak. "Setahu saya, perusahaan itu baru saja menolak proposal kerjasama yang diajukan oleh perusahaan milik ayahmu minggu lalu. Proposal itu masuk ke meja divisi saya." Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. "Dan saya yang menandatangani surat penolakannya. Alasannya, proposalnya tidak memiliki visi jangka panjang dan fundamental bisnis yang kuat. Dengan kata lain, tidak layak." Gemar. Itulah satu kata yang bisa menggambarkan suasana hati Bagas dan Ibu Ratna. Kebenaran itu menghantam mereka seperti badai. Bukan hanya Anissa adalah seorang manajer kaya, tapi ia juga adalah orang yang secara langsung menghancurkan harapan bisnis keluarga mereka. Syok itu begitu besar, begitu total, hingga mereka bahkan tidak bisa lagi bernapas dengan benar. Tirai telah tersingkap, dan pemandangan di baliknya adalah sebuah neraka penghinaan yang baru saja dimulai. Keheningan yang pecah setelah pernyataan terakhir Anissa lebih memekakan telinga daripada teriakan manapun. Pengacara Bagas menatap kliennya dengan pandangan bingung dan sedikit frustrasi, seolah bertanya, "Bagaimana bisa kau tidak tahu hal sepenting ini?" Ibu Ratna duduk membatu. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi seperti kertas. Semua kesombongan dan keangkuhannya menguap dalam sekejap, digantikan oleh kengerian yang nyata. Bagas adalah yang pertama berhasil keluar dari kelumpuhan syoknya. Logika dan harga dirinya hancur lebur, menyisakan satu insting primitif, kepanikan. Ia mendorong kursinya ke belakang dengan kasar, berdiri, dan melangkah terhuyung-huyung mendekati sisi meja Anissa. Wajahnya adalah kanvas dari penyesalan dan ketidakpercayaan. "Anissa," panggilnya, menggunakan panggilan mesra yang sudah lama tidak ia ucapkan. Suaranya terdengar parau dan putus asa. "Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang semua ini padaku? Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita bisa batalkan semua ini." Ia mengulurkan tangannya, mencoba meraih lengan Anissa, mencari sebuah kehangatan yang dulu selalu ia dapatkan. Namun, Anissa menarik lengannya dengan cepat, sebuah gerakan kecil yang tajam dan penuh penolakan. Tatapannya sedingin es. "Jangan sentuh aku," desis Anissa. Penolakan itu menyadarkan Ibu Ratna dari keterpakuannya. Namun, reaksinya berbeda total dari Bagas. Syoknya dengan cepat bertransformasi menjadi kemarahan yang meluap-luap. Ini adalah mekanisme pertahanan satu-satunya yang ia miliki. Jika ia tidak bisa menerima kenyataan, maka ia akan menyerang sumber dari kenyataan itu. "Penipu!" teriaknya. Suaranya melengking tinggi di dalam ruangan yang sunyi. Ia menunjuk Anissa dengan jari gemetar. "Dasar wanita penipu. Jadi selama ini kamu sengaja, Kamu sengaja menyamar jadi orang miskin, hidup susah di rumah kami, hanya untuk mempermalukan anakku di saat seperti ini. Kamu sengaja membiarkan kami menghinamu agar kamu punya alasan untuk membalas dendam. Licik! Kamu wanita paling licik yang pernah aku temui." Tuduhan itu begitu absurd. Namun di kepala Ibu Ratna yang dipenuhi keangkuhan, itu adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Ia tidak mungkin salah menilai orang. Anissalah yang pasti telah menipu mereka semua dari awal. Anissa menolehkan kepalanya perlahan ke arah Ibu Ratna. Sebuah senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai matanya tersungging di bibirnya.
Senyum itu lebih menakutkan dari amarah manapun. Menipu. Anissa bertanya dengan nada tenang yang mengerikan. Bukankah ibu yang selama ini selalu mengatakan bahwa saya tidak selevel dengan keluarga ibu? Bahwa saya tidak pantas untuk Bagas? Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata mertuanya yang kini dipenuhi amarah dan ketakutan. Ternyata ibu benar. Level kita memang sangat berbeda. Kata-kata itu menghantam Ibu Ratna seperti tamparan tak terlihat. Lalu, Anissa kembali mengalihkan perhatiannya pada Bagas, yang masih berdiri mematung dengan ekspresi memelas. Dan kamu, Mas, lanjut Anissa. Suaranya sedikit melembut, namun menyimpan kepahitan yang dalam. Kamu bertanya kenapa aku tidak pernah bilang? Coba kita bayangkan sejenak. Jika aku bilang dari awal, apa yang akan terjadi? Apakah kalian akan menghargaiku sebagai Anissa? Atau kalian hanya akan melihatku sebagai mesin pencetak uang? Ia menggelengkan kepalanya pelan. Aku tahu jawabannya. Kalian akan memanfaatkanku. Ibunya akan meminta uang untuk arisannya, untuk pamer pada teman-temannya. Dan kamu? Kamu akan merasa semakin rendah diri karena istrimu lebih sukses, lalu melampiaskannya dengan cara lain. Aku memberimu persis apa yang kamu minta 3 tahun lalu. Mas, seorang istri rumah tangga seutuhnya. Aku menjalankan peranku dengan sempurna. Ternyata, itu pun masih belum cukup baik untuk kalian. Kalian tetap menganggapku sampah. Setiap kalimat adalah belati yang menguliti semua kepalsuan dan kebohongan diri Bagas. Ia tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Anissa adalah kebenaran yang memalukan. Melihat kliennya terdesak, Farhan, pengacara Anissa, memutuskan untuk mengambil alih. Ia berdeham, menarik perhatian semua orang kembali ke tujuan awal pertemuan itu. Baik, jika drama personalnya bisa kita sudahi sejenak, mari kita kembali ke masalah hukum, kata Farhan dengan nada profesional. Ia membuka sebuah map lain yang lebih tebal mengenai pembagian aset dan konsekuensi finansial dari perceraian ini. Ia menatap Bagas. Bapak Bagas, rumah yang Anda tempati bersama klien saya selama 3 tahun terakhir, cicilan bulanannya, menurut catatan rekening koran yang kami miliki, sepenuhnya dibayarkan dari rekening pribadi Ibu Anissa. Rumah itu dibeli atas nama Anda, namun sumber dananya 100% dari klien saya. Secara hukum, kami akan menuntut pengembalian penuh atas investasi tersebut. Bagas terhuyung mundur seolah baru saja menerima pukulan di ulu hatinya. Rumah itu adalah satu-satunya aset terbesar yang ia miliki, kebanggaannya. Ia selalu berpikir uang muka dari ayahnya dan gajinya yang membayarnya. Ia tidak pernah tahu Anissa mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekeningnya setiap bulan untuk menutupi cicilan itu. Farhan belum selesai. Ia melanjutkan. Selanjutnya, mobil sedan yang saat ini Bapak Bagas gunakan sehari-hari. Mobil itu juga dibeli lunas oleh Ibu Anissa sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kedua Anda. BPKB dan STNK memang atas nama Anda, tapi kami punya bukti transfer pembeliannya. Kami juga akan menuntutnya sebagai bagian dari harta pribadi klien saya. Wajah Ibu Ratna menjadi semakin pucat. Mobil itu yang selalu ia pamerkan pada tetangga, mengatakan betapa suksesnya putranya. Ternyata, itu pun milik menantunya yang ia hina. Dan beberapa aset investasi lain yang diatasnamakan Bapak Bagas, yang modal awalnya juga berasal dari klien saya. Farhan terus berbicara, menjabarkan satu persatu aset yang ternyata berakar dari kekayaan Anissa. Dunia Bagas dan Ibu Ratna runtuh total. Mereka datang ke pertemuan ini dengan kepala tegak, siap menendang Anissa keluar dengan tangan hampa. Kini, situasinya berbalik 180 derajat. Merekalah yang akan menjadi pihak yang melarat. Mereka bukan hanya kehilangan seorang istri dan menantu, mereka kehilangan pilar finansial yang selama ini menopang gaya hidup mereka tanpa mereka sadari. Anissa, tolong! Bisik Bagas. Suaranya pecah. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku hilaf. Aku buta karena hasutan ibu.
Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku janji. Ibu Ratna, yang kehabisan kata-kata untuk marah, kini ikut memelas. Iya, Nak Anissa. Maafkan ibu. Ibu sudah tua. Banyak salah. Tolong jangan begini. Penyesalan mereka begitu kentara, begitu dalam. Namun, penyesalan itu terlambat. Terlambat 3 tahun. Dan yang lebih parah, Anissa tahu penyesalan itu lahir bukan karena mereka sadar telah menyakiti hatinya, melainkan karena mereka sadar telah kehilangan akses ke kekayaannya. Anissa menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi sakit hati. Yang ada hanya kehampaan. Ia sudah selesai. Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan anggun. Ia merapikan blazernya, mengambil tasnya, dan memberikan anggukan singkat pada pengacaranya. Urus sisanya, Pak Farhan, katanya dengan suara tegas. Saya ada rapat lain yang lebih penting. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati harapan Bagas. Rapat lain lebih penting. Pernikahan mereka, drama ini, bahkan tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup Anissa. Ia berjalan menuju pintu, punggungnya lurus, langkahnya mantap. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Pintu tertutup di belakangnya, meninggalkan keheningan yang menyiksa. Bagas jatuh terduduk di kursinya, menyembunyikan wajahnya di kedua telapak tangannya. Ibu Ratna menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. Mereka telah membuang sebuah berlian, hanya untuk menyadari bahwa mereka kini harus hidup di atas tumpukan debu yang mereka ciptakan sendiri. Penyesalan itu datang terlambat, dan rasanya jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Jika ada kata yang bisa menggambarkan kehidupan Anissa setelah badai perceraian itu, kata itu adalah bernapas. Selama 3 tahun, ia hidup dalam kondisi sesak napas yang kronis, tercekik oleh ekspektasi, hinaan, dan kepalsuan. Kini, ia akhirnya bisa menghirup udara sepuasnya, dan udara itu terasa begitu manis dan membebaskan. Ia pindah dari rumah kenangan pahit itu ke sebuah apartemen servis di jantung distrik bisnis kota. Sebuah unit di lantai 32 dengan jendela kaca setinggi dinding yang menyuguhkan pemandangan cakrawala Jakarta yang tak pernah tidur. Pagi pertamanya di apartemen itu adalah sebuah kemewahan sederhana. Ia bangun karena alarm ponselnya, bukan karena kewajiban untuk menyiapkan sarapan. Ia berjalan ke dapur canggih berdesain minimalis, menyeduh secangkir kopi hitam dari mesin espresso, dan duduk di sofa bludru lembut di ruang tamunya. Ia menatap kerlip lampu kota yang mulai meredup seiring terbitnya fajar. Tidak ada suara televisi yang berisik, tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada kecemasan akan vonis atas masakan atau pekerjaan rumahnya. Hanya ada keheningan yang damai dan secangkir kopi panas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anissa merasa menjadi pemilik tunggal atas waktu dan dirinya sendiri. Kontras antara kehidupan lama dan barunya begitu tajam. Dulu, pagi harinya dihabiskan untuk berjibaku dengan cucian dan masakan. Sekarang, ia menghabiskan paginya dengan membaca laporan berita bisnis internasional sambil menikmati kopinya. Dulu, pakaiannya adalah daster dan kaos longgar. Sekarang, lemarinya dipenuhi deretan blazer, kemeja sutra, dan celana bahan yang tergantung rapi, siap untuk menaklukkan dunia korporat. Dulu, dunianya hanya sebatas dinding rumah. Sekarang, dunianya adalah seluruh kota yang terbentang di bawah kakinya. Transformasi itu paling terasa saat ia melangkahkan kaki ke dalam lobi megah PT Cipta Jaya Internasional. Di sini, ia bukan lagi istri Bagas yang tidak becus. Di sini, ia adalah Ibu Anissa Larasati, sosok yang disegani. Asistennya, seorang pemuda cerdas bernama Dito, akan menyambutnya dengan laporan agenda hari itu. Rekan-rekan kerjanya akan menyapanya dengan hormat. Saat ia berjalan di koridor, orang-orang akan memberinya jalan. Siang itu, Anissa memimpin sebuah rapat penting. Rapat evaluasi akhir untuk akuisisi sebuah perusahaan logistik.
Ia duduk di ujung meja oval yang panjang, mendengarkan dengan saksama saat Kepala Divisi Keuangan mempresentasikan data-data mereka. Jadi, kesimpulannya, valuasi perusahaan X ini terlalu tinggi. Arus kas mereka tidak stabil dan utang jangka pendeknya cukup mengkhawatirkan. Tim kami merekomendasikan untuk menunda akuisisi atau menegosiasikan ulang harganya, kata kepala divisi itu sambil menutup presentasinya. Beberapa kepala divisi lain mengangguk setuju. Rencana akuisisi itu sepertinya akan dibatalkan. Namun, Anissa belum bersuara. Ia menatap layar di depannya, menelaah data-data mentah yang sama. Matanya yang tajam menangkap sesuatu yang terlewat oleh yang lain. Tunggu sebentar, kata Anissa. Suaranya tidak keras, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan hening seketika. Coba buka kembali data di halaman 27. Bagian aset tidak bergerak. Kepala divisi keuangan itu tampak sedikit gugup saat mencari halaman yang dimaksud. Di sini, Bu. Hanya daftar gudang dan armada truk mereka. Bukan itu, kata Anissa. Matanya masih terpaku pada data. Lihat lokasi gudang mereka. Gudang nomor 3, 5, dan 7. Lokasi ketiganya berada persis di samping lahan kosong yang akan menjadi gerbang tol utama untuk ruas tol transnasional yang baru. Proyek pemerintah itu disetujui 2 hari yang lalu. Beritanya belum tersebar luas. Seluruh ruangan terdiam. Mereka terlalu fokus pada laporan keuangan hingga melupakan faktor eksternal yang paling krusial. Anissa melanjutkan. Nilai properti di area itu akan melonjak minimal 300% dalam 2 tahun ke depan. Utang jangka pendek mereka akan tertutupi hanya dari keuntungan valuasi aset tanah mereka saja. Mereka tidak sedang menjual perusahaan logistik. Mereka sedang menjual properti strategis yang dibungkus dalam bisnis logistik. Valuasi mereka tidak terlalu tinggi, justru terlalu rendah. Ia mengangkat kepalanya, menatap satu persatu anggota rapat. Kita tidak akan menunda. Kita percepat proses akuisisinya sebelum mereka sadar nilai aset yang mereka miliki. Segera. Keputusan yang tegas, visi yang tajam, dan analisis yang mendalam. Itulah Anissa yang sesungguhnya. Setelah rapat dibubarkan dengan instruksi-instruksi baru yang jelas, hanya tersisa Anissa dan seorang wanita lain di dalam ruangan. Dia adalah Rina, sahabat Anissa satu-satunya di kantor yang mengetahui kehidupan gandanya selama ini. Rina menutup pintu ruangan rapat dan berjalan mendekati Anissa dengan senyum lega. Itu dia. Singa betina yang aku kenal sudah kembali ke kandangnya, kata Rina sambil menepuk pundak Anissa. Anissa tersenyum. Kali ini senyum yang tulus. Rasanya seperti baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. Rin. Aku tidak akan pernah mengerti kenapa kamu mau bertahan selama 3 tahun dalam neraka itu. Kata Rina. Wajahnya menunjukkan simpati yang tulus. Setiap kali kamu curhat padaku, aku ingin sekali datang ke rumahmu dan menyeretmu keluar dari sana. Anissa menghela napas panjang. Dulu aku menyebutnya cinta, pengorbanan. Aku benar-benar percaya aku bisa bahagia dengan kehidupan sederhana seperti itu. Aku berjanji pada Bagas. Tapi aku salah. Aku salah mengira bahwa pengorbanan sepihak bisa disebut cinta. Yang ada, aku hanya kehilangan diriku sendiri sedikit demi sedikit setiap hari. Dan mereka, lanjut Rina dengan nada marah. Mereka tidak tahu betapa beruntungnya mereka pernah memilikimu, dan betapa bodohnya mereka telah melepaskanmu. Mereka akan segera tahu, Rin, jawab Anissa pelan. Namun ada kilat yang berbahaya di matanya. Mereka tidak akan pergi begitu saja. Mereka harus belajar. Mereka harus merasakan buah dari perbuatan mereka sendiri. Malamnya, di apartemennya yang mewah, Anissa tidak meratapi masa lalunya. Ia justru merenunginya. Ia ingat setiap kata hinaan dari Ibu Ratna. Pemalas, tidak berguna, benalu, sampah. Kata-kata itu tidak lagi menyakitinya. Sebaliknya, kata-kata itu menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk sebuah api dingin yang baru saja menyala di dalam hatinya.
Ini bukan lagi tentang lari dari masa lalu. Ini adalah tentang menghadapi masa lalu itu dan memastikan mereka yang telah menginjak-injaknya mengerti siapa yang sebenarnya mereka lawan. Ia membuka laptopnya. Wajahnya yang terpantul di layar gelap menunjukkan ekspresi seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya dan kini sedang merencanakan langkah selanjutnya untuk mengamankan kerajaannya. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan di kantor pengacara yang menggemparkan itu. Proses perceraian berjalan alot. Pihak Bagas, melalui pengacaranya, terus mencoba menunda dan menegosiasikan ulang tuntutan Anissa. Mereka jelas sedang panik. Anissa menyerahkan semua urusan hukum pada Farhan, sementara ia sendiri fokus pada pekerjaannya, pada kehidupannya yang baru. Namun, di balik ketenangannya, ia menunggu. Menunggu sebuah kesempatan, sebuah celah untuk melancarkan serangan pertamanya. Kesempatan itu datang dengan cara yang tidak terduga, tersaji di atas piring perak digital langsung ke hadapannya. Sebagai bagian dari finalisasi akuisisi perusahaan logistik yang ia perjuangkan, Anissa kini juga bertanggung jawab untuk meninjau semua proyek dan vendor yang terafiliasi dengan perusahaan baru tersebut. Suatu sore, saat sedang memeriksa daftar calon mitra untuk proyek pembangunan kompleks pergudangan modern, sebuah nama membuatnya berhenti. Pratama Konstruksi. Nama perusahaan milik Bagas. Anissa merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia menatap nama itu selama beberapa saat. Pratama Konstruksi terdaftar sebagai salah satu dari 3 calon finalis untuk mendapatkan subkontrak pekerjaan fondasi, sebuah proyek yang nilainya cukup besar bagi perusahaan skala kecil seperti milik Bagas. Anissa tahu, bagi Bagas dan Ibu Ratna, mendapatkan proyek ini bukan hanya soal uang. Ini adalah soal harga diri, sebuah pembuktian bahwa mereka bisa sukses tanpa Anissa. Kebanggaan adalah pilar utama yang menopang ego Ibu Ratna, dan Anissa tahu persis di mana harus memukul agar pilar itu retak. Dengan wajah datar tanpa emosi, Anissa memanggil asistennya, Dito. Dito, tolong carikan saya semua dokumen terkait 3 vendor finalis untuk proyek pergudangan Cikarang. Proposal, profil perusahaan, laporan keuangan 2 tahun terakhir, semuanya. Saya mau ada di meja saya dalam 1 jam. Baik, Bu. Jawab Dito patuh. 1 jam kemudian, 3 tumpuk dokumen tebal sudah tersedia di meja Anissa. Ia mengabaikan 2 dokumen lainnya dan langsung meraih map bertuliskan Pratama Konstruksi. Ia membukanya. Tangannya membolak-balik halaman dengan cepat namun teliti. Matanya yang terlatih memindai setiap baris angka dan kalimat. Di permukaan, proposal mereka tampak cukup baik. Namun, Anissa bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ia melihat kelemahan-kelemahan yang tersembunyi di baliknya. Arus kas yang terlalu bergantung pada satu klien besar. Portofolio pengalaman yang minim dalam proyek berskala serupa. Dan yang paling fatal, struktur permodalan yang rapuh, menunjukkan bahwa mereka tidak akan sanggup menanggung risiko jika ada keterlambatan pembayaran atau pembengkakan biaya. Secara profesional, perusahaan Bagas adalah vendor berisiko tinggi. Anissa bersandar di kursinya. Ia bisa saja mengabaikan ini. Ia bisa saja membiarkan proses seleksi berjalan apa adanya. Dan mungkin saja perusahaan Bagas lolos karena penawaran harga mereka yang lebih rendah. Tapi itu bukan gayanya. Balas dendam yang ia inginkan bukanlah balas dendam buta yang melanggar aturan. Balas dendamnya adalah balas dendam yang cerdas, elegan, dan dilakukan di bawah payung profesionalisme yang tak terbantahkan. Ia akan menghancurkan Bagas bukan dengan cara ilegal, tapi dengan menggunakan standar tinggi yang sama yang Bagas dan ibunya gunakan untuk menghakiminya. Namun kali ini dengan tolok ukur yang nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Ia membuka laptopnya dan mulai mengetik sebuah memo rekomendasi untuk Dewan Direksi perusahaan yang baru diakuisisi. Jemarinya menari di atas papan ketik, merangkai kalimat-kalimat tajam yang berbalut bahasa korporat yang dingin. Kepada Dewan Direksi PT Karya Megah. Perihal rekomendasi vendor proyek pergudangan Cikarang. Setelah melakukan peninjauan mendalam terhadap 3 kandidat final,
Divisi Akuisisi Strategis PT Cipta Jaya Internasional menemukan beberapa poin krusial. Kandidat A dan B menunjukkan rekam jejak yang solid dan kesehatan finansial yang stabil. Namun, untuk kandidat C, Pratama Konstruksi, ditemukan beberapa bendera merah. Berdasarkan analisis risiko finansial, struktur permodalan mereka teridentifikasi lemah dan sangat rentan terhadap fluktuasi pasar. Portofolio mereka juga belum teruji untuk proyek dengan skala dan kompleksitas seperti ini. Kesimpulan, demi menjaga kelancaran dan keamanan investasi jangka panjang pada proyek ini, kami merekomendasikan untuk tidak melanjutkan Pratama Konstruksi ke tahap selanjutnya dan memfokuskan negosiasi pada kandidat A dan B. Keputusan ini diambil murni untuk mitigasi risiko dan memastikan standar kualitas tertinggi. Saat mengetik nama Pratama Konstruksi, ia teringat ucapan Ibu Ratna di meja makan. Anakku itu pengusaha sukses, tidak seperti kamu yang hanya benalu. Anissa tersenyum tipis. Mari kita lihat, seberapa sukses pengusaha ini jika diuji dengan standar yang sesungguhnya. Bisiknya pada diri sendiri. Dengan satu klik, email itu terkirim. Batu pertama telah ia lemparkan. Kini ia hanya perlu menunggu riak airnya mencapai pantai. Riak itu datang 3 hari kemudian. Ponsel Anissa berdering saat ia sedang dalam perjalanan pulang. Nama, Bagas, tertera di layar. Sudah 2 minggu nama itu tidak muncul di ponselnya. Anissa memasang earphone nirkabelnya dan menjawab panggilan itu dengan tenang. Halo, sapanya, suaranya datar. Anissa, ini pasti perbuatanmu, kan? Suara Bagas terdengar panik dan penuh amarah dari seberang. Terdengar suara isak tangis samar di latar belakang. Yang Anissa yakini adalah suara Ibu Ratna. Perbuatan apa yang kamu maksud? Tanya Anissa dengan nada pura-pura tidak tahu. Jangan bohong. Proyek karya megah. Tiba-tiba saja dibatalkan. Mereka bilang perusahaanku tidak layak. Padahal kemarin mereka sudah memberikan sinyal positif. Ini pasti ulahmu. Kamu sengaja menghancurkan aku. Anissa membiarkan Bagas menyelesaikan luapan emosinya. Ia menatap gedung-gedung pencakar langit yang bermandikan cahaya senja dari jendela mobilnya. Bagas. Katanya setelah Bagas berhenti berteriak. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Semua keputusan bisnis di perusahaan saya dan afiliasinya dibuat berdasarkan data dan analisis profesional. Bukan berdasarkan perasaan atau hubungan pribadi. Bohong. Aku tahu ini karena dendam. Kamu membalas kami. Keheningan sejenak. Anissa menarik napas, lalu menghembuskannya perlahan. Ia akan memberikan pukulan terakhirnya untuk hari ini. Dendam? Tanyanya retoris. Anggap saja ini murni keputusan bisnis, Bagas. Ia berhenti. Memberikan jeda yang mematikan. Sama seperti keputusanmu menceraikanku tempo hari. Itu murni keputusan pribadimu, kan? Klik. Anissa mematikan panggilan itu tanpa menunggu jawaban. Ia meletakkan ponselnya. Tatapannya lurus ke depan. Tidak ada perasaan kemenangan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah kepuasan dingin yang menusuk. Serangan pertama berhasil. Kebanggaan mereka telah ia gores, dan ia tahu, ini baru permulaan dari runtuhnya kerajaan pasir yang mereka bangun dengan kesombongan. Dampak dari penolakan proyek oleh PT Karya Megah menghantam Pratama Konstruksi bukan seperti ombak, melainkan seperti tsunami. Proyek itu adalah satu-satunya harapan Bagas untuk menopang bisnisnya yang sudah lama sakit. Ia telah menggunakan sisa modalnya untuk persiapan dan lobi, bertaruh besar pada satu kemenangan. Dan kini, ia kalah telak. Surat-surat tagihan dari pemasok bahan bangunan yang tadinya hanya rintik gerimis, kini menjadi badai utang yang siap menenggelamkan kapalnya yang sudah oleng. Bagas menghabiskan hari-harinya di kantor kecilnya yang pengap, menatap tumpukan map dan angka-angka merah di laporan keuangannya. Wajahnya yang dulu cukup tampan kini kuyu, dihiasi lingkaran hitam di bawah mata dan tarikan garis stres di dahinya. Ia menelepon ke sana kemari, mencoba mencari pinjaman, mencoba mencari proyek kecil lain,
Namun kabar tentang penolakannya oleh perusahaan afiliasi PT Cipta Jaya Internasional entah bagaimana sudah menyebar di kalangan bisnis konstruksi. Stempel, tidak layak, dari perusahaan sebesar itu secara efektif telah membunuhnya. Tidak ada yang mau mengambil risiko bekerja sama dengannya. Di rumah, suasananya tidak lebih baik. Rumah yang dulu menjadi istana kebanggaan Ibu Ratna kini terasa seperti penjara yang dingin. Telepon rumah mereka terus berdering, bukan dari teman arisan, melainkan dari para penagih utang. Mereka terpaksa mulai menjual barang-barang. Dimulai dari perhiasan-perhiasan lama milik Ibu Ratna, yang ia lepaskan dengan air mata dan harga diri yang tercabik-cabik. Lalu lukisan-lukisan di dinding, perabot antik, hingga akhirnya, Bagas harus membuat keputusan yang paling memalukan. Mobilnya harus kita jual, Bu, kata Bagas suatu malam. Suaranya pelan dan kalah. Ibu Ratna yang sedang duduk di sofa menatapnya dengan pandangan kosong. Mobil itu. Kita butuh uangnya untuk menutupi utang yang paling mendesak. Bank sudah mengirim surat peringatan ketiga untuk cicilan rumah. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mobil sedan yang menjadi simbol kesuksesan palsu mereka, yang sering dibawa Ibu Ratna berkeliling komplek hanya untuk pamer, kini harus berakhir di sebuah dealer mobil bekas di pinggiran kota. Bagas menelan ludah saat si pemilik dealer menawar mobilnya dengan harga yang jauh di bawah pasaran, memanfaatkan keputusasaannya. Saat ia menyerahkan kunci dan menerima segepok uang tunai yang terasa begitu sedikit, ia merasa seperti sedang menjual bagian terakhir dari harga dirinya. Namun, kehancuran finansial hanyalah satu sisi dari penderitaan mereka. Sisi lainnya, yang terasa jauh lebih menyakitkan bagi Ibu Ratna, adalah kehancuran sosial. Dunia memang panggung sandiwara, dan berita adalah komoditas terpanas. Kisah sukses Anissa Larasati, sang manajer wanita jenius di balik beberapa akuisisi strategis PT Cipta Jaya, menjadi topik hangat di beberapa majalah bisnis dan portal berita daring. Sebuah majalah gaya hidup bahkan memuat profilnya, lengkap dengan foto-foto elegannya di apartemen mewahnya dan di kantornya yang megah. Kabar itu menyebar seperti api di lingkaran sosial Ibu Ratna. Hari diadakannya arisan bulanan pun tiba. Ibu Ratna ragu untuk datang, namun tidak datang akan lebih memancing kecurigaan. Maka, dengan mengenakan pakaian terbaiknya yang tersisa dan memoles senyum palsu di wajahnya, ia melangkah masuk rumah sahabatnya, tempat arisan diadakan. Awalnya semua berjalan seperti biasa. Obrolan ringan, pameran tas baru, dan keluhan tentang asisten rumah tangga. Namun, Ibu Ratna merasa tatapan para sahabatnya berbeda dari biasanya. Ada rasa ingin tahu, dan lebih buruk lagi, ada rasa kasihan. Lalu, Buati, anggota arisan yang mulutnya paling tidak bisa direm, membuka topik itu. Bu Ratna, selamat ya, katanya dengan nada yang sulit diartikan. Ibu Ratna mengerutkan kening. Selamat untuk apa? What? Itu loh, menantunya. Wah, hebat sekali ya ternyata. Saya baru baca profilnya di majalah Sinergi Bisnis. Anissa Larasati. Fotonya cantik, pintar, sukses lagi. Petinggi di Cipta Jaya, kan? Luar biasa. Bu Ratna pasti bangga sekali punya menantu seperti itu. Seluruh ruangan hening. Semua mata kini tertuju pada Ibu Ratna. Pertanyaan itu adalah sebuah jebakan yang manis. Jika ia mengakuinya, ia akan terlihat bodoh karena telah membuang menantu sehebat itu. Jika ia menyangkalnya, ia akan terlihat menyedihkan. Oh iya, Anissa, jawab Ibu Ratna, mencoba tertawa kecil meski tenggorokannya tercekat. Dia memang anak yang pintar. Loh, bukannya kalian sudah? Bu Tini, yang duduk di sebelahnya, tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi semua orang di ruangan itu mengerti. Bukannya mereka sudah cerai? Wajah Ibu Ratna memerah padam. Ia bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Hanya sedang ada masalah sedikit. Biasa, anak muda. Elaknya, suaranya terdengar goyah. Buati kembali menimpali dengan tatapan pura-pura prihatin.
Sayang sekali loh, Bu. Kalau saya jadi Bu Ratna, menantu seperti itu saya pegang erat-erat. Bisa mengangkat derajat keluarga. Zaman sekarang susah cari perempuan yang paket lengkap seperti itu. Ini malah dilepaskan. Anak ibu, si Bagas, apa tidak menyesal? Setiap kata adalah tusukan. Ibu Ratna merasa seperti sedang ditelanjangi di depan semua orang. Kebanggaannya yang selama ini menjadi baju zirahnya, kini terkoyak hingga tak bersisa. Ia tidak tahan lagi. Dengan alasan sakit kepala mendadak, ia pamit pulang lebih awal, meninggalkan teman-temannya yang ia tahu akan langsung menjadikannya bahan gosip terpanas hingga arisan bulan depan. Ia tiba di rumah dengan langkah gontai, membanting pintu dengan keras. Bagas, yang sedang termenung di ruang tamu, terkejut. "Ada apa, Bu? Ada apa katamu?" bentak Ibu Ratna, melampiaskan semua penghinaan yang baru saja ia terima pada putranya. "Di luar sana semua orang menertawakan kita. Mereka memuji-muji perempuan itu setinggi langit. Dan mereka mengasihani kita. Kita dikasihani. Bagas, ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu bisa begitu bodoh sampai tidak tahu siapa istrimu sendiri selama 3 tahun? Kenapa jadi salah Bagas? Bukankah ibu yang setiap hari menyuruh Bagas untuk menceraikannya?" Balas Bagas, tak mau kalah. Keputusasaan membuatnya berani melawan ibunya untuk pertama kali. Pertengkaran hebat pun terjadi. Mereka saling menyalahkan, saling meneriakkan kegagalan masing-masing. Rumah yang tadinya adalah kerajaan kecil mereka kini telah menjadi medan perang 2 jiwa yang kalah. Malam itu, mereka tidak lagi berbicara. Hanya duduk di sudut ruangan yang berbeda, di dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Kerajaan pasir mereka telah runtuh sepenuhnya, hanya menyisakan penyesalan dan keputusasaan. Di tengah keheningan itu, mereka berdua sampai pada satu kesimpulan yang sama. Hanya ada satu orang yang bisa menolong mereka. Dan untuk itu, mereka harus menelan sisa-sisa harga diri mereka yang terakhir dan datang memohon di bawah kaki sang ratu yang pernah mereka usir. Lobi gedung PT Cipta Jaya Internasional adalah sebuah manifestasi dari kekuasaan. Lantai marmernya yang mengkilap memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa. Dinding kacanya yang menjulang tinggi memamerkan kesibukan kota dari sudut pandang seorang pemenang. Di tengah semua kemegahan itu, berdirilah 2 sosok yang tampak sangat tidak pada tempatnya. Bagas mengenakan kemeja yang sedikit kusam, sementara Ibu Ratna memakai gamis terbaiknya yang tersisa. Namun aura keputusasaan yang menguar dari keduanya membuat pakaian apapun yang mereka kenakan terlihat lusuh. Mereka seperti 2 perahu nelayan yang tersesat di tengah samudra kapal pesiar. Para karyawan yang lalu lalang dengan setelan mahal dan langkah percaya diri melirik mereka sekilas dengan tatapan aneh. Sudah hampir 1 jam mereka menunggu di sofa lobi yang empuk namun terasa seperti bangku siksaan. Resepsionis yang cantik dan ramah tadi sudah 3 kali mengatakan, "Mohon ditunggu, Ibu Anissa sedang ada rapat penting." Setiap kali kalimat itu diucapkan, mereka merasa semakin kecil. Akhirnya, setelah penantian yang terasa seperti selamanya, resepsionis itu mengangkat telepon dan kemudian menatap mereka. "Ibu Anissa bersedia bertemu dengan Anda. Silakan naik ke lantai 32. Nanti akan dijemput oleh asisten beliau." Perjalanan di dalam lift yang senyap dan super cepat terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Semakin tinggi lift itu naik, semakin tenggelam perasaan mereka. Pintu lift terbuka di sebuah lantai yang tampak lebih eksklusif. Seorang pemuda rapi, yang mereka duga adalah Dito, asisten Anissa, sudah menunggu dengan senyum profesional. Ia mengantar mereka melewati area kerja yang luas dan modern menuju sebuah pintu kayu besar di sudut ruangan. "Silakan masuk," kata Dito sambil membukakan pintu. Kantor Anissa lebih besar dari seluruh ruang tamu di rumah mereka. Sebuah meja kayu ek besar mendominasi ruangan, dan di belakangnya, dengan latar belakang jendela raksasa yang menampilkan pemandangan kota, duduklah Anissa. Ia sedang mengetik sesuatu di laptopnya, dan ia tidak langsung mengangkat kepala saat mereka masuk.
Ia sengaja membiarkan mereka berdiri canggung di tengah ruangan selama beberapa detik. Sebuah penegasan halus tentang siapa yang memegang kendali. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya. Tatapannya dingin, tanpa ekspresi. "Duduk," katanya singkat, menunjuk dua kursi di depan mejanya. Bagas dan Ibu Ratna duduk dengan gerakan kaku. Suasana begitu tegang hingga suara napas mereka sendiri terdengar keras. Bagas, yang seharusnya menjadi laki-laki, kehilangan semua kata-katanya. Lidahnya keluh. Melihat putranya tak berkutik, Ibu Ratna mengambil inisiatif. Ia mengerahkan semua sisa kemampuan aktingnya, memasang wajah paling memelas yang bisa ia ciptakan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Anissa, Nak," panggilnya dengan suara bergetar. Tolong maafkan Ibu. Nak, Ibu tahu Ibu salah. Ibu banyak dosa sama kamu. Ibu hilaf. Nak, Ibu sudah tua, seringkali bicara tanpa dipikir." Ia terisak, mencoba meraih simpati. "Tolonglah kami, Nak, kasihanilah Bagas. Bisnisnya hancur, utang kami menumpuk. Rumah kami sebentar lagi akan disita bank. Anggap saja kami ini sudah seperti orang tuamu sendiri. Nak, maafkan kami." Bagas ikut menimpali dengan suara parau. "Aku juga minta maaf. Anissa, aku suami yang gagal. Aku anak yang tidak berbakti. Aku buta. Aku menyesal. Sungguh. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Mereka menumpahkan semua permohonan mereka. Sebuah drama pilu yang mereka harap bisa meluluhkan hati Anissa. Anissa mendengarkan semua itu tanpa menyela. Wajahnya tetap datar seperti danau yang beku. Ia membiarkan mereka menyelesaikan seluruh naskah mereka hingga ke titik terakhir. Ketika mereka berhenti, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Anissa tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja, membuka sebuah file, lalu meletakkannya di tengah meja dengan pengeras suara diaktifkan. Keheningan itu pecah oleh sebuah suara yang sangat familiar. Suara Ibu Ratna sendiri. Perempuan seperti dia mau hidup dari apa setelah ini? Paling-paling kembali ke kampungnya. Jadi gunjingan orang. Wajah Ibu Ratna langsung berubah. Ponsel itu kembali bersuara, memainkan rekaman lain. "Lihat itu istrimu." Bukannya introspeksi diri setelah dikritik, malah asyik mainan laptop tidak jelas. "Dia itu tidak ada gunanya sama sekali untuk masa depanmu." Bagas menunduk, tidak berani menatap Anissa. Lalu rekaman terakhir, yang paling tajam. Suara Bagas yang berteriak, "Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu itu beban. Kamu tidak becus. Aku ceraikan kamu." Anissa mematikan rekaman itu. Suara-suara dari masa lalu itu kini menggema di dalam ruangan yang modern dan mewah, menjadi bukti abadi dari kekejaman mereka. Wajah Ibu Ratna telah kehilangan semua warnanya. Bibirnya bergetar, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Anissa akhirnya berdiri. Ia berjalan perlahan mengitari mejanya, berhenti tepat di hadapan mereka, menatap mereka dari atas dengan pandangan yang menusuk. "Mulut," Anissa memulai. Suaranya tenang namun mengandung beban ribuan ton kekecewaan. "Sebuah organ kecil di wajah kita. Bisa digunakan untuk berdoa, untuk mengucap cinta, untuk membangun semangat. Tapi juga bisa digunakan untuk menghina, untuk memfitnah, dan untuk menghancurkan hidup seseorang." Ia menatap lurus ke mata Ibu Ratna. "Dulu, mulut Ibu adalah yang paling fasih di dunia ini dalam rangkai hinaan untuk saya. Mengatakan saya pemalas, benalu, dan sampah yang harus dibuang. Mulut Ibu yang meyakinkan anak Ibu bahwa saya tidak berharga." Ia beralih menatap Bagas. "Dan mulutmu, Mas. Mulut yang dulu berjanji akan menjagaku di hadapan Tuhan, ternyata lebih memilih untuk meneriakkan kata talak yang membuangku begitu saja." Anissa tersenyum getir. Sekarang, dua mulut yang sama itu datang ke sini, menangis, meminta tolong,
dan memanggil saya, "Nak." Ia menggelengkan kepalanya pelan. Semua sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur yang basi dan beracun. Maaf, saya tidak tertarik untuk memakannya. Sekarang, silakan nikmati hasil dari ucapan kotor kalian sendiri. Harga diri Ibu Ratna dan Bagas hancur berkeping-keping. Tak mungkin bisa disatukan lagi. Mereka sadar, tidak ada harapan. Anissa kembali ke belakang mejanya dan menekan sebuah tombol di interkomnya. "Dito," katanya dengan suara yang kembali profesional. "Tolong panggilkan 2 orang dari tim keamanan. Ada 2 tamu yang sepertinya tersesat di lantai ini dan perlu bantuan untuk menemukan jalan keluar dari gedung." Itulah pukulan terakhir yang mematikan. Ditolak adalah satu hal. Tapi diperlakukan seperti pengganggu, seperti penyusup yang harus diusir oleh satpam, adalah level penghinaan yang berbeda. Benar saja, tak sampai 1 menit, 2 pria tegap berseragam keamanan masuk ke dalam ruangan. "Ada yang bisa kami bantu, Bu Anissa?" tanya mereka dengan sopan. "Tolong antar bapak dan ibu ini keluar dari gedung. Pastikan mereka sampai di pintu keluar utama." Perintah Anissa tanpa menatap tamunya lagi. Dengan wajah pucat dan kaki gemetar, Bagas dan Ibu Ratna berdiri. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan atau lakukan. Dipandu oleh 2 satpam, mereka memulai walk of shame mereka. Melewati kantor Anissa, menyusuri koridor yang ramai, menuruni lift kaca, dan melintasi lobi yang megah di bawah tatapan puluhan pasang mata yang ingin tahu. Setiap langkah terasa seperti 1 mil. Setiap tatapan terasa seperti cambukan. Pintu kaca otomatis yang besar itu akhirnya tertutup di belakang mereka, memisahkan mereka dari dunia Anissa yang gemerlap. Mereka kini berdiri di trotoar yang panas dan bising, kembali menjadi rakyat jelata yang kalah. Diusir, dipermalukan, dan tanpa harapan. Kerajaan pasir mereka tidak hanya runtuh, tetapi abunya pun telah diterbangkan angin hingga tak bersisa. Beberapa minggu setelah pertemuan yang menghancurkan di kantor Anissa, surat yang paling ditakuti oleh Bagas dan Ibu Ratna akhirnya tiba. Sebuah amplop coklat dengan stempel resmi dari bank, diantar oleh kurir. Dengan tangan gemetar, Bagas membukanya. Di dalamnya, tertulis dengan bahasa hukum yang dingin dan tanpa ampun, bahwa karena kegagalan membayar cicilan selama 3 bulan berturut-turut, pihak bank akan menyita rumah mereka. Lelang publik akan dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Ini adalah akhir dari segalanya. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah benteng terakhir dari harga diri Ibu Ratna, saksi bisu dari semua kejayaan palsu yang pernah ia pamerkan. Kehilangan rumah berarti mereka tidak hanya bangkrut, tetapi juga menjadi tunawisma. Keputusasaan yang pekat menyelimuti mereka, lebih gelap dan lebih dingin dari malam manapun yang pernah mereka lalui. Ibu Ratna jatuh sakit, lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur, menolak untuk makan dan berbicara. Bagas, dengan sisa-sisa tenaganya, mulai mengemasi barang-barang mereka ke dalam kardus-kardus bekas, pasrah pada nasib. Di sisi lain kota, di dalam kantornya yang sejuk, Anissa menerima telepon dari Farhan, pengacaranya. "Bu Anissa, ada perkembangan baru," kata Farhan. "Bank telah mengeluarkan surat sita untuk rumah di Jalan Melati. Sesuai prosedur, rumah itu akan dilelang bulan depan." Anissa terdiam sejenak, menatap lalu lintas di bawah sana yang bergerak seperti semut. Berapa sisa pokok utang mereka pada bank? Farhan menyebutkan sejumlah angka yang cukup besar. Namun bagi Anissa, angka itu tidak berarti banyak. Itu kurang dari bonus akhir tahunnya. "Pak Farhan," kata Anissa pelan. Sebuah ide yang dingin dan cemerlang mulai terbentuk di benaknya. "Apakah mungkin bagi kita untuk membeli aset kredit itu dari bank sebelum dilelang?" Farhan terdiam di seberang telepon, mencerna instruksi kliennya. "Secara teknis, mungkin, Bu. Kita bisa melakukannya melalui salah satu firma investasi mitra kita untuk menghindari konflik kepentingan langsung. Tapi jika boleh saya bertanya, untuk apa? Bukankah lebih mudah membiarkan ban melelangnya dan kita menuntut sisa aset lain sebagai ganti rugi?"
Anissa tersenyum tipis. Pengacaranya adalah orang hukum. Ia berpikir secara logis. Tapi ini bukan lagi soal logika. Ini soal keadilan puitis. Membiarkan Ban menyitanya akan membuat mereka menjadi korban. Pak. Mereka akan terusir, dikasihani orang. Lalu mungkin akan pindah ke kota lain dan memulai hidup baru yang sederhana. Itu terlalu mudah. Ia melanjutkan. Suaranya kini terdengar mantap. Saya tidak mau mereka pergi. Saya mau mereka tetap di sana. Di dalam rumah itu. Tapi saya mau mereka tahu, setiap detik mereka bernapas di dalam rumah itu, mereka melakukannya atas belas kasihan saya. Farhan akhirnya mengerti. Ini bukan tentang uang. Ini adalah langkah terakhir. Sebuah skakmat yang akan mengunci raja dan ratu di papan catur untuk selamanya. Saya mengerti, Bu. Akan segera saya proses. 2 minggu kemudian, di saat Bagas dan Ibu Ratna sedang menatap tumpukan kardus dengan putus asa, bel rumah mereka berbunyi. Di depan pintu berdiri Farhan, mengenakan setelan rapi, membawa sebuah map kulit. Mereka mengira Farhan datang untuk membahas sisa detail perceraian. Selamat siang. Sapa Farhan dengan sopan. Ada apa lagi, Pak? Tanya Bagas dengan nada lelah. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Saya datang bukan untuk meminta, jawab Farhan. Saya datang untuk memberitahu bahwa lelang atas rumah ini telah dibatalkan. Bagas dan Ibu Ratna saling berpandangan. Secercah harapan yang mustahil tiba-tiba menyala. Apakah ada keajaiban? Apakah Bang berbaik hati? Dibatalkan? Maksud Bapak? Tanya Ibu Ratna, suaranya serak. Aset kredit atas rumah ini, Farhan menjelaskan dengan perlahan dan jelas, telah dibeli lunas dari pihak bank oleh sebuah firma investasi. Efektif per hari ini, utang Anda bukan lagi kepada bank. Lalu kepada siapa? Tanya Bagas, jantungnya berdebar. Siapa malaikat penolong misterius ini? Farhan tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membuka map kulitnya, mengeluarkan selembar dokumen, dan meletakkannya di atas meja kopi di hadapan mereka. Dokumen itu adalah surat perjanjian baru. Di bagian paling atas, di bawah judul, Perjanjian Sewa-Menyewa, tertera nama pemilik aset yang baru. Pemilik aset, Anissa Larasati. Waktu seolah membeku. Bagas membaca nama itu berulang-ulang. Otaknya menolak untuk memproses informasi tersebut. Ibu Ratna mencondongkan tubuhnya, matanya menyipit, dan saat ia berhasil membaca nama itu, sebuah erangan tertahan keluar dari tenggorokannya. Ia jatuh terduduk kembali ke sofa. Tubuhnya lemas seolah semua tulangnya telah dilunakkan. Ini bukan pertolongan. Ini adalah hukuman tingkat tertinggi. Farhan melanjutkan penjelasannya dengan nada profesional yang sama. Ibu Anissa tidak berniat mengusir Anda dari rumah ini. Anda berdua diizinkan untuk tetap tinggal. Namun, status Anda kini bukan lagi pemilik, melainkan penyewa. Ia mendorong dokumen itu lebih dekat. Ini adalah kontrak sewa. Anda diwajibkan membayar uang sewa bulanan langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Ibu Anissa. Jumlahnya tidak besar, hanya cukup untuk menutupi biaya perawatan dan pajak. Jika Anda setuju, silakan tanda tangani. Jika tidak, Anda punya waktu 7x24 jam untuk mengosongkan rumah ini. Pilihan macam apa itu? Diusir menjadi tunawisma, atau tetap tinggal di neraka ciptaan mereka sendiri? Mereka kini adalah tawanan di dalam istana mereka sendiri. Setiap dinding yang dulu menjadi saksi kesombongan mereka, kini menjadi pengingat abadi akan kekalahan mereka. Setiap sudut rumah yang pernah dibersihkan Anissa, kini secara harfiah menjadi milik Anissa. Mereka akan tidur di kamar yang dimiliki Anissa, makan di dapur yang dimiliki Anissa, dan hidup di bawah atap yang dimiliki Anissa. Penderitaan abadi bukanlah kesakitan fisik yang tiada henti. Penderitaan abadi adalah penghinaan psikologis yang harus mereka telan setiap hari, setiap jam, setiap menit. Setiap kali Bagas harus mentransfer uang, sewa, pada awal bulan,
ia akan diingatkan bahwa ia adalah seorang pecundang yang hidup dari belas kasihan wanita yang ia buang. Setiap kali Ibu Ratna terbangun di pagi hari, ia akan sadar bahwa ia terbangun sebagai numpang di rumah menantunya yang dulu ia sebut sampah. Dengan tangan yang lebih gemetar dari seorang pesakitan yang akan dieksekusi, Bagas mengambil pulpen itu. Air mata mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Di sampingnya, Ibu Ratna hanya bisa menangis tanpa suara. Bagas menandatangani kontrak itu. Kemudian, dengan bantuan Farhan, Ibu Ratna yang setengah sadar juga membubuhkan tanda tangannya. Saat Farhan pergi meninggalkan rumah itu, ia meninggalkan 2 jiwa yang telah hancur lebur. Mereka tidak lagi memiliki apa-apa, bahkan harga diri untuk sekadar marah atau menangis meraung-raung. Mereka telah jatuh ke dalam jurang penderitaan yang mereka gali sendiri, sebuah jurang yang dasarnya adalah belas kasihan dingin dari sang ratu, dan mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa memanjat keluar selama sisa hidup mereka. 1 tahun kemudian, mentari pagi baru saja mulai menampakkan dirinya di ufuk timur Jakarta, menebarkan cahaya keemasan yang menembus jendela kaca apartemen Anissa. Anissa berdiri di balkonnya, secangkir teh hangat di tangannya, menatap kota yang menggeliat bangun. Sudah 1 tahun sejak ia menutup babak paling kelam dalam hidupnya dan menulis babak baru dengan tintanya sendiri. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya, terasa seperti belayan lembut dari kebebasan. Kemarahan dan kepahitan yang dulu pernah membara di hatinya kini telah padam, hanya menyisakan abu ketenangan. Ia tidak lagi merasa perlu memantau kehidupan Bagas dan Ibu Ratna. Balas dendamnya telah selesai pada hari mereka menandatangani kontrak sewa itu. Sisanya hanyalah konsekuensi yang berjalan otomatis, sebuah sistem yang ia ciptakan untuk berjalan dengan sendirinya. Awalnya, setiap awal bulan, saat melihat notifikasi transfer dari Bagas, ada sedikit rasa puas yang dingin. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu memudar. Notifikasi itu kini tak lebih dari sekadar transaksi bisnis lain dalam hidupnya yang sibuk. Sebuah pengingat samar akan masa lalu yang terasa semakin jauh. Bagas, seperti yang ia dengar dari Farhan, kini bekerja sebagai mandor proyek kecil. Gajinya pas-pasan untuk membayar sewa dan kebutuhan sehari-hari. Ibu Ratna menjadi pendiam dan lebih sering mengurung diri. Mereka menjalani hukuman mereka dalam keheningan. Pagi itu, saat Anissa sedang bersiap-siap untuk ke kantor, asistennya, Dito, mengirim pesan singkat. "Pagi, Bu. Titipan bulanan dari Jalan Melati sudah masuk. Sudah saya teruskan ke rekening yayasan anak seperti biasa." Anissa tersenyum tipis membaca pesan itu. Sejak 6 bulan lalu, ia memutuskan untuk tidak menggunakan uang sewa itu untuk dirinya sendiri. Uang yang lahir dari penderitaan itu ia salurkan ke sebuah yayasan yang membantu pendidikan anak-anak kurang mampu. Dengan begitu, kepahitan masa lalunya ia ubah menjadi harapan bagi masa depan orang lain. Itulah cara terbaik untuk benar-benar menang. Di kantor, kehidupan Anissa terus melesat. Reputasinya sebagai negosiator dan ahli strategi yang ulung semakin kokoh. Ia dicintai oleh timnya dan disegani oleh para pesaingnya. Ia telah menemukan kembali ritme hidupnya, keseimbangan antara kerja keras dan menikmati hidup. Terkadang, ia pergi